sebagai sodikul hukuma ya tidak jarang kita sering memberikan masukan, apakah tertulis atau dalam bentuk taujihat ya, atau dalam dialog-dialog. Nah itu, sehingga agenda-agenda keumatan bisa dikerjakan secara bersama-sama melalui lembaga namanya Majelis Ulama Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di waktu sahur di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Sahur Bersama Tokoh. Pada hari ini, ikhwan dan akhwat, kami menghadirkan seorang tokoh. Beliau adalah Profesor Sudarnoto Abdul Hakim MA, seorang akademisi dan tokoh penting dalam bidang sejarah dan pemikiran politik Islam. Lahir di Banjarnegara, Jawa Tengah pada tanggal 3 Februari tahun 59. Sebagian besar hidupnya untuk pendidikan, penelitian, dan pengembangan sosial politik. Saat ini kami berada di ruang Badan Pembina Harian Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan Profesor. Sama-sama, saya juga senang didatangi tamu sehingga ruangan ini nanti menjadi berkah. Amin, ya Allah. Kalau saya sering ketemu Profesor itu kalau lagi liputan, wawancara. Terakhir itu saya ingat di UIN, acara Di UIN ya. Bulan Solidaritas Palestina. Ya. Waktu Profesor meluncurkan buku ya? Kalau buku di sini. Buku di sini. Oh ya, betul. Diskusi juga. betul. Ya. Buku yang ditulis oleh Ustadz Fahmi Salim. Betul. Nah, itu dia. Ikhwan dan akhwat, riwayat pendidikan beliau, saya mohon izin Profesor bacakan riwayat pendidikan dari Profesor atau tamu kita di sahur hari ini. Beliau dulu SD-nya di Muhammadiyah, kemudian pernah menjadi santri di Persis Bangil, Jawa Timur tahun 77. Lalu kuliah di Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengambil spesialisasi sejarah Islam pada tahun 86. Master MA di McGill University Montreal, Kanada tahun 92. Spesialisasinya sejarah dan pemikiran politik Islam Asia Tenggara, dan Doktor Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan predikat cum laude tahun 96, spesialisasi sejarah politik Asia Tenggara. Masya Allah, Profesor. Ini subhanallah banget ini. Kalau boleh tahu mungkin sedikit cerita apa yang menginspirasi Profesor untuk memilih spesialisasi dalam sejarah Islam dan pemikiran politik Islam di Asia Tenggara? Ya, dulu waktu saya masih di pesantren Persis ya, sebetulnya tidak pernah terfikir masuk di Fakultas Adab ya, jurusan sejarah peradaban Islam itu belum terfikir. Yang justru saya pikirkan dulu itu ketika masih kelas 5 di sana itu kira-kira ya setingkat dengan kelas kelas 2 SMA atau 1 SMA. Yang selalu terfikir dan menjadi dorongan saya untuk belajar terus itu justru saya satu saat nanti, meskipun nggak tahu kapan, saya satu saat nanti harus belajar di sebuah negara yang tidak menggunakan bahasa Arab. Ya, tapi terfikir yang bukan menggunakan bahasa itu ya negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris. Itu apakah itu Eropa pada usia atau berapa Amerika. tahun, Profesor? 16 tahun ya. 16 tahun. 16 tahun. Jadi usia 16 tahun itu kepengen itu.
Kenapa? Karena pikiran saya waktu itu sudah banyak orang-orang Indonesia yang belajar di Timur Tengah, sudah banyak sekali, dan menjadi ulama memang ya. Nah, saya tidak berpikir situ. Saya kepengen suatu saat belajar di negara yang bukan bahasa Arab tapi bahasa Inggris. Juga tidak tahu kemana. Nah, tapi itu memotivasi saya. Memotivasi saya untuk terus mendalami bahasa Inggris ya. Meskipun tanpa cita-cita itu ya, keinginan itu saya sudah sejak awal memang suka dengan bahasa Inggris. Tapi dengan pikiran satu saat nanti entah kapan bisa sekolah di negara-negara berbahasa Inggris, mudah-mudahan tercapai. Karena itu saya bekerja keras belajar sampai saya harus kursus bahasa Inggris. Tapi karena kursus bahasa Inggris itu tidak ada yang sore hari, pagi hari ada sekolah di pesantren, terpaksa saya lompat tembok setiap saat, seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali naik pohon, terus lompat tembok. Jadi melanggar peraturan, melanggar peraturan pesantren. Dan yang tempat saya belajar itu adalah ustadz saya sendiri. Memang beliau mengajar bahasa Inggris dan kebetulan beliau itu juga mahasiswa Pak D saya. Kebetulan Pak D saya itu adalah guru besar linguistik di IKIP Malang pada waktu itu. Alhamdulillah terus bergulir. Nah, lalu agak terlupakan karena waktu itu ada situasi di Indonesia yang menurut saya kok tidak sesuai dengan pikiran saya sebagai seorang Muslim, sebagai seorang santri. Iya, jadi saya ingin mendalami hal-hal lain. Nah, itulah kemudian cita-cita untuk kuliah di negara yang berbahasa Inggris waktu itu ya masih dalam cita-cita saja. Tapi di Fakultas Adab saya kemudian memberikan perhatian kepada kebudayaan, padahal sebetulnya saya juga menggemari filsafat. Bahkan saya di semester 4, jadi tingkat 2, saya sudah dipercaya oleh dosen filsafat saya menjadi asisten. Kalau dia tidak masuk, maka saya masuk. Ya, waktu itu ya agak gaya-gaya sedikit lah, karena menjadi asisten dosen filsafat. Saya mendalami betul filsafat meskipun bukan fakultas filsafat ya, saya di Fakultas Adab. Nah, memulai dari filsafat itulah, kemudian bacaan saya berkembang. Dan itulah yang kemudian mendorong saya untuk belajar tentang kehidupan masyarakat dari sejak awal. Nah, itulah sejarah dengan kebudayaan-kebudayaannya. Nah, saya belajar itu dan waktu itu dulu itu ada tingkatan kuliah itu ada sarjana muda dan sarjana lengkap. Nah, sarjana muda di Fakultas Adab itu menggunakan bahasa Arab. Apapun mata kuliahnya menggunakan bahasa Arab dan menulis skripsi untuk gelar keperluan sarjana muda atau Bachelor of Arts. Saya menulis dalam bahasa Arab skripsi tentang sejarah politik. Waktu itu saya membahas tentang pertentangan antara Ali dan Muawiyah. Itu yang kemudian menimbulkan perang Siffin dan sebagainya itu. Jadi Tanazu Asiyasi baina Ali bin Thalib wa Muawiyah bin Sufyan. Saya masih hafal itu judulnya. Nah, saya mendalami sejarah dan juga alat-alat ilmu lain, alat-alat bantu lain, sosiologi, politik dan sebagainya. Jadi saya memulai itu ya sejak tahun 78 itu. Memulai bergumul dengan buku-buku filsafat, kemudian buku-buku sejarah, masyarakat, dan kebudayaan. Tapi Profesor sendiri
pertama kali sebelum terjun ke filsafat mendapat pendidikan agama dari pesantren Bali. Ya, betul. Paling nggak itu sebagai pagar ya. Betul. Karena kan banyak orang yang terjun langsung ke filsafat akhirnya malah jauh melenceng. Ya, betul. Sebetulnya Ustadz saya juga mengingatkan, hati-hati filsafat. Betul. Tetapi saya tahu mantik itu filsafat, ya kan? Usul fikih itu juga ada logika filosofisnya gitu loh. Jadi ini kan terkait dengan soal logika ya. Saya tidak terbuai dengan pemikiran-pemikiran filsafat Yunani meskipun dulu zaman dulu itu saya ketika mengajar menjadi asisten saya dijuluki Aristoteles. Jadi Aristoteles. Jadi saya sampai hafal dulu menghafal teori dan mengerti. Nah, tapi itu tentu saja tidak cukup buat saya sekedar mendalami pemikiran filsafat Yunani, karena dalam sejarah peradaban itu kemudian juga bertemu dengan filsafat yang dikembangkan di dalam Islam dan kemudian berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan Islam ya, usul fikih, mantik dan lain sebagainya lah. Jadi termasuk tafsir Al-Quran ya dalam beberapa hal ada pendekatan-pendekatan yang mempunyai dimensi filosofis yang sangat kuat ya. Nah, kita tahu bahwa Profesor sendiri dulu juga mengambil master di McGill University Montreal, Kanada. Pengalaman belajar di sana seperti apa, Prof? Dan bagaimana Kanada sendiri mempengaruhi pandangan Profesor tentang sejarah dan politik Islam? Ya itu, di Asia Tenggara. Itulah. Ternyata cita-cita saya untuk sekolah di luar negeri yang bukan bahasa Arab kesampaian. Alhamdulillah. Tapi itu baru terjadi tahun 1900 Allah lupa saya. Tahun ya Allah, subhanallah saya lupa saya. 99. Nah, setelah tahun 70 berapa itu? Tahun 77. Itu tamatnya. Itu tamatnya. Tapi mulai berpikir kepengen jadi sekolah di situ pada saat umur saya 16 tahun. 16 tahun itu waktu itu ya kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Jadi tahun 75, tahun 74 itu. Jadi statement deklarasi keinginan itu tahun 74 lah. Tahun 74 baru tersampaikan, baru terwujud. Tahun itu cukup lama juga. Nah, saya memilih Montreal, Kanada. Sebetulnya itu pilihan yang kesian. Saya pertama dulu ke Australia. Saya ke Australia. Lulus sebenarnya, bahasa Inggris saya lulus. Tetapi ketika dokumen yang harus dilengkapi untuk keperluan pendaftaran dan sebagainya, itu saya serahkan ke Kementerian Agama. Karena waktu itu saya adalah peserta pembibitan dosen. Angkatan pertama itu. Yang pada zaman Pak Menteri Agamanya adalah Pak Munawir Sadali. Pak Munawir Sadali itu punya program yaitu pengiriman dosen-dosen muda. Pengiriman dosen-dosen muda ke negara-negara barat termasuk juga Kanada yang tempat saya belajar itu. Nah, jadi yang mengurus semuanya adalah Kementerian Agama. Entah bagaimana berkas yang saya kirimkan Kementerian Agama itu tidak nyampe ke Australia. Sehingga gagal. Lalu saya switch ke Jerman. Lulus hanya 2 orang, saya dengan Prof. Mashkuri Abdillah. Sama-sama lulus. Dan juga perhatiannya sama, yaitu soal politik. Cuma rencana tesis saya itu ternyata tidak tersedia profesornya, gitu. Nah, yang Prof. Mashkuri tersedia, sehingga saya nggak jadi, gagal.
Pak Maskri lanjut, nah, kemudian baru ada tawaran skema di Kanada itu, saya masuk ikut di situ, dan ya terus belajar di The Institute of Islamic Studies, McGill University. McGill University itu adalah kampus atau universitas terbesar di Amerika Utara. Nah, di kampus itu ada ya seperti fakultas, tapi menyebutnya sebagai institut, bukan fakultas, karena ada fakultas-fakultas, di sini institut, namanya Institute of Islamic Studies. Nah, saya belajar di situ memang menggunakan nama Islamic Studies, tapi saya tetap memfokuskan diri tetap pada bidang sejarah dan politik untuk melanjutkan BA saya, kemudian skripsi saya, doktoranda saya, sarjana lengkap saya tentang pemikiran politik Ki Bagus Hadikusumo. Nah, kemudian lanjut ke Montreal. Tetap saya harus ingin bertahan mendalami bidang-bidang sejarah, politik, pemikiran politik Islam kayak gitu. Nah, disitulah saya belajar di bawah naungan beberapa profesor, baik profesor dari Amerika maupun dari Kanada sendiri, dan juga profesor dari Indonesia. Di antara profesor saya yang menjadi supervisor atau menjadi konsultan untuk tesis saya itu pertama siapa namanya, dari Turki, saya kok lupa, Masya Allah, guru saya sendiri. Anar Turgay. Anar Turgay itu orang Turki sebenarnya, tapi sudah menetap dan menjadi guru besar sana. Kemudian William Liddell. William Liddell itu di Ohio State University. Itu konsultan tesis saya. Kalau Anar Turgay di Kanada, kemudian yang profesor saya di Indonesia itu ada dua, yaitu Prof. Ahmad Syafi Ma'arif almarhum dan almarhum Cak Nur, Profesor Dr. Nur Khalis Majid. Nah, di bawah bimbingan beliau lah saya terus mendiskusikan isu-isu tentang politik. Ya, suasana di sana itu perkuliahan nyaman, karena kita bebas melakukan pilihan mata kuliah apa saja yang akan kita ambil. Jadi bukan paket, disediakan pilihan-pilihan. Nah, saya dengan demikian saya bisa memilih mata kuliah yang betul-betul terkait dengan dengan rencana proyek akhir saya itu, tesis itu. Jadi apalagi memang ketersediaan sumber juga cukup melimpah lah ya. Jadi dari sisi supervisornya juga memberikan dukungan. Kemudian library-nya, sumber-sumber juga mendukung. Belum lagi situasi akademik ya, atmosfer akademik itu bagus lah. Guru-guru besar saya itu ya sangat terbuka sekali, sangat terbuka dan sportif. Bahkan tidak seperti di beberapa tempat, termasuk beberapa tempat di Indonesia itu guru besar itu angker gitu ya, untouchable gitu ya. Di sana tidak ya, kita bisa diskusi. Saya disertasi saya tentang tentang P3, tentang politik ya, politik Partai Politik P3, Partai Persatuan Pembangunan. Nah, itu melimpah itu di sana, sumbernya luar biasa library mereka itu. Jadi mendukung lah. Nah, saya ingin menjelaskan soal agama ya. Ya di sana saya merasa punya kebebasan juga, tidak ada yang mengekang, tidak ada yang mempermalukan, artinya biasa saja. Dan orang-orang juga tidak peduli saya beragama Islam atau tidak beragama Islam. Hidup saya banyak di perpustakaan, ya, jam-jam waktu sholat itu ya saya sholat di perpustakaan itu, di tengah-tengah banyak orang yang mengunjungi. Jadi ya saya merasa nyaman juga, situasi keagamaan saya juga terjaga gitu. Jadi, nah itu secara umum begitulah
situasinya ya. Dan saya menikmati dan ya tesis saya itu tadi itu tentang P3 itu. Lalu yang membuat Profesor mengambil sejarah dan politik Islam di Asia Tenggara sebagai bidang profesor? Saya waktu itu melihat di UIN belum banyak ahli di UIN ya, di UIN yang terkait dengan Islam dan Asia Tenggara ya. Dulu YIN ya. Ya dulu YIN ya. Itu belum banyak. Kalaupun toh ada, itu yang di Ciputat itu ya almarhum Pak Azumardi Azra. Iya. Nah, kebetulan kemarin kita juga wawancara beliau, Prof. Enggak lah, dia sudah meninggal. Enggak. Oh dulu. Berapa tahun yang lalu ya, Jar ya? Pak Azumardi Azra. Ya, iya. Oke. Ya, alhamdulillah. Ya itu senior saya ya. Iya. Jadi apa namanya? Nah saya zaman itu ya masih beberapa orang. Saya ingin mengisi kekosongan itu untuk apa? Keahlian dalam bidang Islam Asia Tenggara. Jadi ya termasuk Indonesia ya. Indonesia, karya-karya saya, tesis saya itu ya tentang tadi P3, kemudian disertasi saya tentang Malaysia, Angkatan Belia Islam Malaysia. Itu menjadi titik berangkat saya untuk mendalami Asia Tenggara secara keseluruhan. Ini kasus-kasus saja, kalau Malaysia, Indonesia, kalau P3 Indonesia, kalau Malaysia kasusnya Angkatan Belia Islam Malaysia, itu menjadi titik masuk saja untuk mendalami Malaysia secara keseluruhan. Jadi memang antara lain itu untuk mengisi kekosongan pada waktu itu ya, dan setelah itu sudah mulai banyak. Sekarang udah banyak lah ya kawan-kawan yang menekuni kajian-kajian tentang Southeast Asian Islam. Kala itu saya pernah teringat waktu kecil ada ungkapan Islam yes politik no. Nah ini gimana menurut Profesor? Islam apa? Islam yes politik no. Oh ya. Bukan politik no. Islam Islam yes. Itu Pak Nurholis Majid. Pak Nurholis Majid itu begini, dimulai sebenarnya dari gagasan tentang tauhid, Tauhid itu menurut dia itu adalah membebaskan diri dari belenggu pemikiran yang sifatnya duniawi, gitu. Karena kita harus menggantungkan diri kepada Allah. Satu-satunya yang sakral itu Allah. Yang selain Allah tidak sakral. Termasuk kehidupan duniawi, termasuk politik. Jadi jangan mensakralkan politik. Gitu. Jangan mensakralkan politik. Politik biasa saja, kehidupan dunia itu biasa saja, tapi harus diperjuangkan. Gitu. Nah, dulu pada zaman Orde Lama itu kan terjadi pertentangan antara partai Islam dengan partai yang bukan Islam, gitu. Bahkan kita tahu pada masa Orde Lama partai Islam itu tidak cuma satu, paling tidak di situ ada Masyumi, kemudian ada NU, ya NU muncul tahun 1952. Nah ini rivalitas politik, political rivalry yang terjadi antara kekuatan-kekuatan politik Islam ini, ya, Masyumi, NU, itu sepertinya menjadi pertentangan faham agama. Agama dibawa-bawa dalam konflik pertentangan politik dua partai ini. Misalnya statement wajib hukumnya semua orang Islam memilih partai NU misalnya, gitu. Nah, terutama bagi warga NU, wajib syar'i itu kalau nggak memilih itu berdosa, gitu, berdosa. Sama juga Masyumi juga begitu, sama juga. Jadi pertentangan politik ini, rivalitas politik itu kemudian dibungkus dengan agama. Makanya ini bisa menimbulkan sikap ekstrim
sikap egosentrik ya dari kekuatan-kekuatan politik yang menggunakan kata Islam. Tapi pada kenyataannya, ya pada kenyataan praktek-prakteknya tidak mencerminkan Islam. Nah karena itulah Cak Nur Husn Majid mengatakan yang diperjuangkan itu Islam, bukan partai Islam, gitu. Yang harus diperjuangkan. Jadi ini kan menghasilkan kontroversial. Iya, kontroversial. Hanya saja begitu masuk dia menjadi partai Islam, misalnya kalau harus pilihan partai Islam, itu juga jangan egosentrik, jangan kemudian bersikap eksklusif mengatakan bahwa dia yang paling Islam gitu. Karena politik itu hanya satu alat saja untuk perjuangan umat Islam melalui melalui jalan politik, melalui parlemen, politik partai ya. Itu salah satu cara saja. Jadi Cak Nur itu berusaha untuk menundukkan jangan ekstrim, jangan sampai menimbulkan ekstremisme. Kalau enggak nanti pertentangan ideologis akan muncul atas nama Islam. Semua mengatasnamakan Islam. Golkar nanti lama-lama juga mengatasnamakan Islam. Dan ini bahaya untuk kehidupan bangsa dan itu negara. Bahaya untuk kehidupan bangsa. Jadi yang seharusnya Islam menjadi faktor integrasi bangsa, tapi dengan pertentangan ideologis itu, pembenaran terhadap diri sendiri, itu berbahaya jadinya. Jadi mencederai, tidak sekedar mencederai, tapi memporak-porandakan integrasi itu. Padahal sejarah Islam kita di Indonesia, Islam itu menjadi faktor integrasi Indonesia, integrating force, integrating factors dari kebersatuan bangsa itu. Nah ini yang dibalik pemikiran Islam Yes, Islami Partai No itu begitu gitu. Saya ingin menengok tahun 2018 sampai 2019, Profesor pernah diangkat menjadi staf khusus Presiden RI bidang keagamaan internasional. Oh ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sebagai staf khusus Presiden RI di bidang keagamaan internasional, apa pengalaman yang paling berkesan bagi Bapak? Ya menarik. Staf khusus itu khusus. Jadi bukan pegawai istana seperti layaknya. Tapi jadi dia tugasnya itu memang secara khusus memberikan masukan ya, kepada Presiden untuk masalah-masalah keagamaan dan masalah-masalah internasional gitu. Apa saja? Contoh-contoh yang kecil misalnya kalau pada hari ada peringatan Maulid Nabi gitu ya, dia Presiden konsultasinya dengan staf khusus ini. Apa yang saya omongin, kalau saya pidato, apa acaranya, begitu-begitulah. Nah, lalu kita memberikan catatan-catatan. Oh ini. Bahkan pidato juga. Cuma saya bukan speech writer, tapi memberikan masukan. Poin-poin ini yang perlu disampaikan. Nah, jadi biasanya Presiden terkadang membaca, terkadang tidak membaca. Lepas-lepas saja. Ya Presiden punya kebebasan untuk menerima. Itu termasuk ya soal-soal isu-isu internasional. Pada waktu itu yang agak menonjol adalah isu tentang Uighur dan juga tentang Palestina. Nah, kami memberikan masukan-masukan. Tentu saja siapa Presiden juga punya pembantu khusus sendiri, yaitu Menteri Luar Negeri ya. Tapi yang dekat itu di lingkungan istana ya kita memberikan masukan-masukan itu. Nah, termasuk Presiden Jokowi. Pak Jokowi yang periode pertama. Periode pertama, Pak. Ya. Pada masa pemilu ya, kita memberikan masukan-masukan yang terkait dengan Islam, gitu. Jadi kalau dia keliling kemana-mana, kalau dia ingin bicara kaitannya dengan agama, ya kita berikan masukan gitu. Kita berikan masukan.
Nah itu yang nah, menariknya adalah apa ya? Ya saya itu memiliki ruang lah ya, ruang untuk memberikan masukan kepada presiden, meskipun kemudian tidak dia terima ya. Jadi kita tidak punya hambatan birokrasi sebenarnya, apa namanya? Karena kita ini bukan birokrat, Dan pengalaman yang menarik saya itu adalah membantu 6 perguruan tinggi kebetulan Muhammadiyah yang pada waktu itu sedang mengurus surat-surat penting, ada alih fungsi, kemudian memekarkan dari institut menjadi universitas, kayak gitu-gitu. Tapi mandek di satu dirjen tertentu. Setelah kita selidiki ternyata penyakitnya sama, yaitu di satu dirjen, dan itu lama sekali, nggak keluar-keluar. Padahal sudah sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta, tapi ada saja. ini ada apa lah. Kemudian ya kita intervensi, selesai dalam waktu seminggu SK Presiden keluar. Jadi memang ya ada manfaatnya, ada manfaatnya untuk apa namanya, untuk push ya hambatan-hambatan ya yang terjadi. Misalnya dalam contoh itu ya tadi 7 atau 6 perguruan tinggi Muhammadiyah itu mengalami hambatan birokrasi di kementerian, tapi bisa kita jebol lah, Alhamdulillah. Bagi seorang profesor seperti apa dan bagaimana sosok Pak Jokowi? Pak Jokowi itu sederhana ya, waktu itu. Ya. Saya nggak tahu sekarang. Sederhana. Karena ini periode pertama beliau ya. Periode pertama beliau. Kemudian puasanya rajin, makannya sedikit. Jadi terkadang beliau geraknya cepat ke sana kemari. Iya mungkin ya, karena itu juga kurus mungkin ya. Tapi makan sedikit, dan makannya kalau sedang pergi dengan staf-stafnya gitu ya, stafnya yang pusing gitu. Saya nggak ikut karena saya bukan staf. Menurut kisah-kisah mereka itu pusing karena makannya ini. Pak Presiden makannya kok ini terus gitu. Ya sudah makan ini. Termasuk soal baju ya, soal baju. Ada cerita kawan saya itu pakai baju batik, disamperin oleh presiden, dipegang-pegang batiknya ini. Ini kamu beli batik dari mana ini? Ini bukan produk Indonesia ini. Ganti, kamu beli yang di Tanah Abang, bantu rakyat. Ya, nggak bisa berbuat apa-apa ya, paksa dia nggak pernah pakai lagi selama jadi stafnya presiden, nggak berani pakai di depan dia. Jadi menunjukkan itu. Dari sisi personalitinya itu gitulah ya, humble ya, sederhana, makan yang ngirit, sampai bikin pusing stafnya, nggak bisa kenyang ya. Kalau presiden makannya sedikit, stafnya makannya banyak di depan dia, malu juga ya. Nah itu yang apa namanya, yang terkesan sedikit dari beliau ya. Nah, tapi tentu saja sebagai bagi presiden yang baru pengalaman menjadi presiden, dan apalagi kemudian apa namanya, banyak hal yang apalagi menjelang pemilu ya, banyak hal yang kontroversial juga. Misalnya kaitannya dengan hubungan dengan Cina gitu ya. Begitu banyaknya orang-orang Cina menjadi pekerja di sini, sementara orang-orang Indonesia terabaikan, kayak gitu-gitulah. Ada hal yang begitu itu. Artinya pro dan kontra itu ada lah. Iya. Nah, kita tahu bahwa Profesor saat ini juga aktif di MUI begitu ya. Dalam berbagai peran kepemimpinan yang Profesor lihat di organisasi seperti Muhammadiyah dan MUI.
bagaimana Profesor melihat peran organisasi ini dalam membentuk arah pendidikan dan kebijakan Islam di Indonesia? Ya, jadi panjang sebenarnya ya sejarahnya. Sebenarnya peran-peran ormas itu bukan dimulai dari kemarin-kemarin. Malah saya berani mengatakan bahwa sebelum Republik ini ada, sebelum pemerintahan Republik Indonesia itu ada, sudah ada ormas. Dan merekalah pejuangnya. Merekalah yang memperjuangkan Indonesia kemudian menjadi merdeka bersama-sama dengan elemen-elemen lain. Bayangkan Muhammadiyah tahun 1912, NU 1926, kemudian Persis juga di tahun-tahun yang sama. Hampir semua ormas-ormas besar itu ya di tahun-tahun awal-awal tahun abad 20 gitu. Karena itu kalau ditanya apa peran, sangat besar. Satu, memerdekakan Indonesia. Itu jelas ya. Kemudian yang kedua, kontribusi dalam dunia pendidikan. Hampir semua ormas-ormas besar itu sudah mendirikan sekolah-sekolah. Muhammadiyah apalagi sejak tahun 1914 mendirikan sekolah yang semula sekolahnya ada di rumahnya Kiai Jamat Dahlan ya. Kemudian kalau nggak punya alat-alat sekolah ya kursinya dijual, mejanya dijual, piringnya dijual. Semangat filantropik, tapi personal filantropi. Nah itulah kemudian menggerakkan banyak orang murid-muridnya yang juga kemudian membangun semangat bersama-sama. Membesarkan Muhammadiyah. Sudah mereka cari dana dan sebagainya. Jadi semangat sekolah Muhammadiyah untuk mencontoh Muhammadiyah itu filantropik. Gitu. Ya, itu berkembang cepat sekali. Apalagi pada tahun-tahun awal abad 20 itu ada kebijakan tentang politik etis Belanda ya yang diinisiasi oleh Snokronya. Nah, politik etis ini itu memberikan ruang bagi masyarakat ya, siapa saja untuk mendirikan, mengembangkan pendidikan. Nah, Muhammadiyah memanfaatkan situasi itu. Begitu juga Nahdlatul Ulama, kiai-kiainya malah sebelumnya sudah punya pondok-pondok pesantren di mana-mana. Persis juga sama. Jadi termasuk juga melalui pendidikan itu kan melahirkan orang-orang yang kepribadiannya kuat, yang sekarang disebut iman takwa gitu, tetapi juga berpengetahuan luas, ya, dengan pengetahuan yang luas, dengan pendidikan yang selalu diinovasi. Jadi Muhammadiyah itu sering melakukan inovasi-inovasi pendidikan yang dikelola gitu ya, dengan berbagai jenis juga ya. Itu untuk membekali sains, teknologi, ilmu pengetahuan, sehingga muncullah kaum intelektual. Jadi kontribusi Muhammadiyah antara lain juga melahirkan itu tadi apa, kaum intelektual Muslim yang punya dedikasi. Maaf. Nah, begitu juga ormas-ormas lain. Sampai hari ini masih terus berkiprah. Nah, tidak pernah berhenti. Jadi, pemerintah bersyukur. Masyarakat bangsa Indonesia itu bersyukur. Karena Indonesia memiliki ormas-ormas yang sudah cukup lama usianya dan tidak pernah berhenti memberikan kontribusi untuk memajukan bangsa Indonesia. Sampai juga yang kemudian yang berpengaruh secara sosial naik, kemudian secara ekonomi juga ada perubahan, secara intelektual tentu saya tidak tahu nih jumlah per hari ini, jumlah sarjana dari semua perguruan tinggi Muhammadiyah itu banyak sekali. Belum yang lain, perguruan tinggi Muhammadiyah ada sekitar 177. Kalau rata-rata misalnya ya, masing-masing perguruan tinggi Muhammadiyah itu ada 10.000, ya 10.000 kali 170. Kira-kira itulah yang masyarakat menjadi bagian dari itu. Tapi ini tentu untuk Indonesia. Jadi, nah mahasiswa lama memang hadir belakangan ya, tahun 75 pada masa Orde Baru. Itu mengingat bahwa begitu besarnya jumlah umat Islam
dan itu juga berada di kantong-kantong ormas-ormas Islam, ya, maka ada pikiran dari pemerintah bagaimana semua ormas-ormas itu terkonsolidasi untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Nah itu, sehingga agenda-agenda keumatan bisa dikerjakan secara bersama-sama melalui lembaga namanya Majelis Ulama Indonesia. Jadi Majelis Ulama Indonesia itu adalah organisasi Islam besar, terdiri dari ormas-ormas pendiri yang jumlahnya ya tadi sekitar 70-an atau 60 sekian. Nah itu per hari ini bukan saja soal pendidikan, tapi sudah soal ekonomi. Bahkan kaitannya dengan fatwa-fatwa MUI misalnya, termasuk juga semua lembaga punya lembaga fatwanya ya, dengan nama yang berbeda-beda. Fatwa MUI yang terkait dengan ekonomi Islam sudah banyak sekali. Dan termasuk fatwa-fatwa yang kaitannya dengan soal politik, fatwa atau taujihad ya, termasuk juga soal isu-isu internasional. Jadi kita menjadi bagian penting, apalagi Majelis Ulama telah menetapkan diri dalam kaitannya dengan pemerintah dan juga masyarakat. MUI itu adalah sodikul hukumah, yaitu mitra pemerintah, mitra sejati pemerintah. Sebagai mitra, MUI akan memberikan dukungan kepada pemerintah sepanjang pemerintah bersikap adil, tidak mendolimi, kira-kira gitu. Nah, tapi kalau itu lurus ya kita dukung sepenuhnya. Karena itu sebagai sodikul hukumah ya tidak jarang kita sering memberikan masukan, apakah tertulis atau dalam bentuk taujihad ya, atau dalam dialog-dialog. Itu terus. Jadi menurut hemat saya, Indonesia yang begitu besar memang tidak mungkin diurus oleh pemerintah saja, tidak mungkin. Itu harus mengikut sertakan elemen masyarakat yang diwakili oleh masyarakat sivil atau civil society, antara lain yaitu ormas-ormas Islam itu. Ditambah juga organisasi-organisasi keagamaan lain dari sisi organisasi keagamaan ya. Jadi ada pemerintah, ada partai, kemudian ada ormas keagamaan khusus Islam, tapi juga ada lembaga-lembaga atau majelis-majelis agama gitu. Nah, ini mesti harus dipadukan. Karena itu selain ukhuwah Islamiyah internal di kalangan umat seperti yang ditegaskan oleh MUI dengan pendirian MUI itu juga membangun ukhuwah antar agama-agama lain. Karena itu ada bidang kerukunan agama. Nah, itu sangat penting. Jadi kembali peran ormas itu menjadi sangat penting untuk tidak sekedar untuk mengimbangi pemerintah, tapi justru untuk membesarkan bangsa ini. Gitu. Baik. Dan sejatinya sebenarnya ormas-ormas itu dibentuk dengan tujuan yang sangat mulia pada awalnya. Ya. Walaupun kemarin akhirnya kita melihat banyak ormas-ormas yang kemudian malah masyarakat jadi sedikit antipati. Begitu ya, Profesor? Ya, ada saja oknum ya. Ada saja oknum. Saja ya mungkin maksud saya ada saja oknum yang mengatasnamakan lembaga organisasi untuk kepentingan popularitas, untuk kepentingan politik, untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan macam-macam lah. Itu banyak sekali. Tapi juga tidak sedikit juga adalah, bukan tidak sedikit ya, ada kekuatan-kekuatan di masyarakat yang karena mungkin tidak setuju atau karena memang antipati ya, yang menuntut pembubaran. Majelis Ulama Indonesia itu sudah sering diminta untuk dibubarkan ya oleh kelompok-kelompok yang memang tidak suka kepada Majelis Ulama. Dalam kasus yang dalam bidang yang saya tekuni ya, itu sama. Kalau saya membaca komentar-komentar misalnya ketika saya
menjadi salah seorang narasumber di TV ya, di TV tertentu itu saya sering tuh membaca komentar. Wah, banyak yang bagus, yang mendukung ya, tapi banyak juga yang anti, betul, membodoh-bodohkan lah, macam-macam lah. Kemudian ya udah bubarin aja MUI. Nah, itu kayak gitu itu banyak. Jadi sebenarnya ada lah kekuatan-kekuatan di Indonesia itu, kekuatan itu bervariasi ya. Ada yang memang sejalan, ada juga yang tidak sejalan, dan itu wajar aja. Nabi Muhammad sendiri pun juga menghadapi yang sama ya. Jadi dari sisi kecenderungan itu macam-macam. Apalagi yang terkait dengan soal Palestina ya. Itu bisa beraneka meskipun mayoritas ya. Mayoritas masyarakat Indonesia termasuk muslim dan non-muslim itu banyak yang mendukung. Tapi ada kelompok kecil yang sebetulnya tidak memberikan dukungan, bahkan pro gagasan Zionisme. Saya hanya mengutip, dan saya beberapa kali saya sebutkan di beberapa kesempatan, di Indonesia itu ada 2% dari total masyarakat Indonesia yang dewasa ya, itu yang pro Zionis gitu. 2%. 2% kalau jumlah penduduk Indonesia yang dewasa itu katakanlah 150 juta, ya 2% 150 juta, besar juga kalau mereka militan. Dan saya beberapa kali bertemu dengan salah satu atau salah dua di antara mereka yang berdebat di TV. Itu betul-betul pro Zionis. Belum lagi yang sering diviralkan itu, apa namanya itu? TikTok atau apa itu, kayak gitu, buzzer ya, buzzer gitu, di media sosial itu menjadi platform untuk mengekspresikan ketidaksukaan ya, ketidaksukaan atau pembelaan terhadap Zionis. Itu 2%. Hanya 2% saja dari total penduduk. Tidak hanya itu, 2% itu signifikan. Yang harusnya tidak boleh ada. Iya. Karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Satu, bangsa Indonesia itu sudah menetapkan diri, konstitusinya di pembukaan ya. Nah, itu penjajahan, anti penjajahan, dan memperjuangkan kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu hak semua bangsa. Maka Indonesia berkewajiban. Bangsa Indonesia siapa? Semua. Semua harus menunjukkan menunjukkan dukungannya kepada Palestina dengan cara apapun, tidak kontraproduktif. Nah, 2% itu pasti dibiayai gitu. Nah, karena itu sebetulnya standing Indonesia dalam kaitannya dengan Palestina sudah benar. Tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel dengan alasan tadi konstitusi ya, tapi juga dengan alasan sejarah ya, Indonesia punya utang budi ya yang harus dibayar. Itu di tingkat negara clear, tapi di tingkat non negara apakah clear? Belum tentu, karena ternyata ada 2%. Itu contoh saja. Jadi ini titik rawannya sebenarnya bukan titik rawannya itu bukan di kalangan ini official pemerintah negara, clear lah negara, tidak ada hubungan diplomatik. Tapi society itu tidak. Nyatanya masih ada import produk-produk Israel, masih ada itu. Dan dibeli, dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Meskipun Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa tentang keharaman itu. Meskipun Majelis Ulama telah mengeluarkan fatwa tentang kewajiban syar'i untuk orang Islam membela Palestina. Meskipun sudah itu ya. Tapi tetap aja di bawah itu. Apakah melalui ekonomi dengan perdagangan atau mungkin melalui olahraga. Nah, dulu kan ingat sepak bola yang U20 itu ya. U20 itu kan mau masuk itu kesebelasan Israel. Ya untung kita tolak, MUI juga tolak, Aqsa Working Group ikut menolak, dan semua masyarakat, banyak masyarakat semua itu menolak, akhirnya nggak jadi. Nah, jadi
upaya-upaya Zionis, upaya-upaya Israel untuk mencoba meyakinkan kepada banyak negara, banyak orang di banyak negara itu variatif, ya. Sambil mereka membunuhin, ya. Tapi ada lembaga-lembaga yang terus bergerak untuk meyakinkan. Nyatanya tadi ada oknum dari sebuah oknum anggota sebuah ormas Islam yang 5 orang yang pergi ke Israel dan berdialog dengan Presiden Netanyahu, bukan Netanyahu, Presiden. Presiden Israel, ya. Nah, itu kan jadi masalah itu. Iya. Kenapa terjadi? Ya, karena itu tadi. Nah, karena itu jadi diplomasi, jadi banyak orang lembaga-lembaga pro Israel yang antara lain itu yang di Amerika itu American Jewish Committee, AJC, American Jewish Committee itu selalu mempropagandakan gagasan-gagasan Zionisme melalui berbagai program, ya, yang sejumlah masyarakat kita juga sudah mengikuti. Nah, itu yang MUI selalu mengingatkan, hati-hati, penetrasi pikiran-pikiran Zionis melalui berbagai lembaga, bahkan mungkin juga lembaga-lembaga kemanusiaan itu terus berjalan, gitu. Nah, jadi bagi kita, MUI terutama, itu tidak ada kata lain kecuali tetap membela Palestina sampai kemudian Palestina benar-benar merdeka, sampai Israel benar-benar tidak ada di tanah Palestina. Ya, baik. Kayak gitu. Kita jeda dulu, Profesor. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami masih dalam program Sahur Bersama Tokoh. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, Ikhwan dan akhwat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sahur Bersama Tokoh. Di kesempatan sahur pada hari ini, Ikhwan dan akhwat, tamu kita yaitu Profesor Sudarnoto Abdul Hakim MA. Beliau seorang akademisi dan tokoh penting dalam bidang sejarah dan pemikiran politik Islam di Asia Tenggara. Lahir di Banjarnegara, Jawa Tengah pada 3 Februari tahun 59. Kami taping Sahur Bersama Tokoh di ruang Badan Pembina Harian Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA. Profesor, saat ini Anda menjabat sebagai Ketua MUI Bidang Hubungan Internasional. Ya, betul. Kemudian tadi juga Profesor juga sedikit menceritakan tentang bagaimana peran MUI begitu ya dalam membela Palestina. Ya. Kami juga mendapatkan data bahwa Profesor pernah menjadi anggota rombongan Kemenlu untuk misi perdamaian Afghanistan di Doha tahun 2018 dan di Kabul tahun 2020, serta menjadi Ketua Panitia Pembangunan Rumah Sakit Indonesia Hebron di tepi barat Palestina. Mungkin bisa sedikit diceritakan, Pak? Ya, sedikit ya. Jadi, ya saya dipercaya, semula saya itu adalah Ketua Komisi Bidang Pendidikan dan Kader. Kemudian ada kekosongan, jadi PAW lah ya, PAW. Saya menjadi naik menjadi Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan dikukuhkan kembali pada kepengurusan yang baru. Ya. Jadi saya Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Majelis Ulama Indonesia. Pertama kali yang sebagai Ketua, kita melanjutkan kerjasama dengan Wali Kota Hebron. Jadi sebelum masa saya itu sebenarnya sudah ada perjanjian dengan Wali Kota Hebron untuk mendirikan rumah sakit Indonesia di Hebron. Setelah rumah sakit di Gaza ya, di rumah sakit di Gaza ada beberapa, kemudian ini yang pertama rumah sakit Indonesia di Hebron, di atas tanah wakaf masyarakat hampir 6.000 meter. Nah, kita sebagai ketua lalu melanjutkan saja sebenarnya kepemimpinan sebelumnya, antara lain memperbarui MUU, kemudian membuat gambar desain dan ditetapkan angkanya waktu itu 86 miliar untuk 4 lantai.
Nah, panitia terus bekerja menggalang dana dan alhamdulillah sudah memperoleh dana. Tapi belum sempat dibangun. Itu sebetulnya kita sedang proses pengiriman uang. Tahap pertama yaitu lantai dasar. Tapi terinterupsi sebelum sampai pada proses berikutnya, itu muncul peristiwa 7 Oktober. Sehingga Tufan Al-Aqsa, sehingga praktis tidak bisa. Dan dana yang tersimpan ada 24,3 miliar pada waktu itu atas izin para donatur, personal maupun lembaga, dan juga seizin wali kota Hebron, dan juga diperkuat dengan pertimbangan keagamaan, maka 24,3 M itu dialihkan ke Gaza. Sehingga sampai sekarang belum bisa bergerak lagi, apalagi Hebron kemarin juga sudah diserang ya, diserang. Jadi sudah tidak memungkinkan, saat ini tidak memungkinkan. Nah, ini adalah salah satu bentuk saja perhatian MUI terhadap Palestina, yaitu mendirikan rumah sakit ini dari sisi kemanusiaan. Karena itu memang seperti yang saya sampaikan, MUI tetap firm untuk pembelaan itu. Ya, antara lain yang kita lakukan tadi, kemanusiaan pasca Hebron ini, ya kita bersama-sama dengan banyak filantropi Islam dan juga Basnas untuk menggalang dana yang cukup besar dan nantinya akan dikirimkan. Nah, alhamdulillah gerakan kemanusiaan itu terus bergulir selama beberapa tahun terakhir, termasuk tahun ini ya. Bahkan ada perkembangan yang menarik. Majelis Ulama, alhamdulillah, usulan Majelis Ulama kepada pemerintah dan juga kepada lembaga filantropi, dan juga kemudian ditangkaplah BKSAP, itu adalah konsolidasi nasional. Konsolidasi nasional bantuan kemanusiaan Indonesia. Jadi sudah waktunya dilakukan bersama-sama, tidak sendiri-sendiri gitu. Menggali dananya sendiri-sendiri, tapi nanti akan diserahkan secara bersama. Ini mempunyai makna simbolik yang sangat penting. Dengan jumlah dana yang besar, lembaga filantropi di bawah FOS saja, Forum Zakatnya itu sudah lebih dari 100. Belum lagi lembaga filantropi yang di bawah ormas-ormas Islam itu. Ditambah lagi Basnas, itu potensi zakat, potensi dana umat itu besar sekali. Dan ini akan kita dedikasikan untuk kebutuhan emergensi Gaza dan juga Palestina secara umum. Itu yang pertama, kesehatan, makanan, minuman, dan pakaian dan sebagainya. Tetapi juga untuk jangka panjang. Jangka panjang itu rekonstruksi itu. Jadi kita bertekad rekonstruksi Gaza itu harus dilakukan oleh pembela Palestina, ya, oleh pembela Palestina, bukan oleh Amerika. Donald Trump kan begitu, mau mengambil akan mengambil alih dan memiliki Gaza dan ingin dibangun Gaza itu sebagai Rivera. Itu sebuah kejahatan. Karena itu kita harus hentikan. Tetapi dengan cara-cara tadi. Jadi itu pembelaan kepada Palestina. Jadi salah satu tanggung jawab saya sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia itu yang program yang menjadi perhatian utama sekarang itu Palestina. Meskipun kita tahu ada masalah-masalah kemanusiaan di tempat lain, di Myanmar, di Uighur, tapi memang Palestina khas sekali. Beda dengan Uighur, beda dengan Myanmar, karena di sana ada Masjidil Aqsa. Betul. Itu simbol keagamaan. Jadi itu soal agama, soal ideologi, soal ekonomi, soal politik, soal hukum, soal kemanusiaan, lengkap sekali. Karena itu memang fokus kita banyak ke situ. Nah, ya itulah yang sampai sekarang kita lakukan. Sekarang ini MUI bersama-sama dengan Basnas itu mengundang 6 syekh Palestina untuk bertugas selama 20 hari ya, keliling ke 6 provinsi untuk menyapa silaturahmi dengan umat, dengan jamaah, kemudian mendorong masyarakat untuk berdonasi.
nanti akan berakhir tanggal 24 ya. Itu semua dana itu langsung masuk ke Basnas. Nah, nanti pada akhirnya semua dana yang terhimpun MUI Basnas ditambah dengan dana yang terhimpun di lembaga-lembaga filantropi yang lain di bawah FOS misalnya, itu akan kita berangkatkan bersama-sama atas nama bangsa Indonesia di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri dan juga BKSAP. Alhamdulillah sudah kita di sisi kemanusiaan kita sudah sampai pada tahap itu. Nah, yang kedua tentu saja ini hasil pembicaraan konsultasi saya secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak Kementerian Luar Negeri maupun dengan DPR. Kita dorong pemerintah untuk memainkan peran-peran diplomatik ya di forum-forum multilateral untuk secara bersama-sama dengan OKI misalnya atau juga dengan negara-negara pembela Palestina sebanyak 147 negara anggota PBB yang mendukung Palestina untuk menyempurnakan langkah-langkah yang sudah dilakukan, keberhasilan yang sudah dilakukan. Jadi menurut saya seperti mengetok palu fatwanya ICJ itu kan di Dewan Keamanan PBB. ICJ sudah menetapkan bahwa Israel melakukan genosida dan melakukan okupasi dan terbukti. Karena itu harus dihukum secara internasional. Tapi ini belum diketuk. Belum diketuk, tinggal satu langkah lagi. Nah, satu langkah inilah harus kita sempurnakan. Kemudian kemerdekaan yang 147 mendukung, itu harus secara formal juga diketuk di Dewan Keamanan PBB. Jadi tinggal satu ketuk lagi. Kalau ICC sudah memutuskan, memerintahkan tangkap Benyamin Netanyahu. Tetapi belum ada satupun negara yang sekarang berhasil menangkap. Nah, siapa yang menangkap? Ya 147 itu paling tidak. 147 negara. Kalau Indonesia nggak mungkin menangkap karena Benyamin Netanyahu nggak mungkin pergi ke Indonesia kan. Di negara-negara di mana Benyamin bisa datang kemudian ditangkap. Tinggal itu saja. Jadi karena itu ke depan, apalagi hari ini kemarin Gaza kemudian sudah dibunuh. Sudah dibunuh. Korbannya berapa itu? Korban yang terbaru yang kemarin itu diserang itu cukup banyak, 200-an sekian, 213 atau berapa. Itu penyerangan. Jadi Israel sudah benar-benar memang mengkhianati, memutus, merusak perjanjian gencatan senjata. Ini tahap sekarang itu harusnya kan sudah tahap kedua ya. Tapi tahap kedua mereka nggak mau dan sekarang menyerang gitu. Jadi situasinya memang lebih kritis. Nah, kita masih harus ada sekian tahap lagi untuk menyempurnakan keberhasilan ini. Ini bukan pekerjaan ringan, pekerjaan besar, apalagi sampai pada rekonstruksi. Jadi rekonstruksi dan kemerdekaan sesuatu yang berbeda tapi harus dilakukan secara bersama-sama. Nah, rekonstruksi itu mahal sekali itu, harus melibatkan banyak negara, banyak pihak. Tetapi saya beberapa kali menyatakan rekonstruksi harus dilakukan oleh kita-kita yang pembela Palestina, melibatkan orang-orang Palestina, tapi tidak boleh dengan Amerika. Tanpa Amerika. Presiden Prabowo sendiri bagaimana Pak dalam hal ini? Ya itu yang kita dukung, tapi dalam kaitannya dengan relokasi itu, kaitannya dengan relokasi penduduk Gaza 2 juta ke mana-mana itu, malah ada ide sekarang mau dikirim ke Afrika, Indonesia sudah menolak. Kita sudah menolak, Indonesia sudah menolak, termasuk rekonstruksi. Indonesia sudah menolak dan menyetujui, dan kan juga ikut hadir dalam sidang kemarin itu belum lama ini. Nah itu, hal lain yang betul saya mendapat undangan membersamai Kementerian Luar Negeri tahun 2018 atau 2019 saya lupa ya. Itu bertemu dengan tokoh-tokoh Taliban di sana, kan memang di sana ya tempat yang aman bagi pejuang-pejuang itu, dan juga Hamas kan juga di sana juga ya. Jadi kita membicarakan upaya-upaya damai di Afghanistan.
Jadi sudah ada waktu itu sudah ada formula yang cukup penting tentang perubahan bukan perubahan upaya memperbaiki situasi situasi di Afghanistan. Nah, itu misi pertama. Nah, setelah COVID periode kedua, saya membersamai rombongannya Pak Yusuf Kalla, bertemu dengan diundang oleh Presiden, dan pada saat itu ya bertemu dengan para pejabat, sejumlah tokoh dan sebagainya. Nah, mereka juga ternyata berharap dukungan kita, berharap bantuan Indonesia untuk perdamaian, untuk penyelesaian soal Afghanistan. Taliban juga. Jadi sebenarnya dari pihak Taliban, dari pihak pemerintah yang didukung oleh Amerika selama 20 tahun itu sama-sama minta tolong Indonesia. Dan pernah pada saat Pak Yusuf Kalla masih menjadi wakil presiden, itu punya proyek yang kerjasama dengan kita ke MUI, yaitu menerima sekitar 60 atau 70 anak-anak muda dari Afghanistan untuk tinggal di pesantren selama beberapa bulan untuk melihat secara langsung ya suasana Indonesia itu seperti apa, kompleksitasnya seperti kok ya damai-damai di Afghanistan cuma beberapa suku tapi kok nggak damai kira-kira gitu. Tapi intinya kita memberikan support atas permintaan mereka Afghanistan untuk damai. Nah, tidak lama setelah jadi sambutan Afghanistan baik dari sisi Taliban maupun dari sisi pemerintah yang didukung oleh Amerika sangat positif, karena Indonesia itu menjadi role model gitu, menjadi model yang bagus untuk mereka gitu, untuk perdamaian dan untuk skema pemerintahan berikutnya. Nah itu, tapi setelah kita pulang, selang berapa lama ya, terus Taliban menguasai dengan penuh damai, tidak ada status darah pun seperti Nabi Muhammad Fathu Makkah. Tidak ada darah. Meskipun ya sekarang masih Afghanistan masih belum kuat betul karena belum mendapat pengakuan secara internasional. Cuma Indonesia tetap membantu. Baik. Terima kasih Profesor. Sama-sama. Sebenarnya saya pengen banyak ngobrol lagi sama Profesor, cuman kita sudah dibatasi oleh waktu. Siap. Sebentar lagi akan masuk waktu imsak. Insyaallah nanti kita ketemu lagi Profesor ya. Ya, insyaallah. Profesor Ikhwan dan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian dari Anda semua. Dengan demikian saya sudah jumpa kita bersama Profesor Sudarnoto Abdul Hakim MA di ruang Badan Pembina Harian Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA. Selamat berpuasa. Kami kru yang bertugas, saya Biagus ditemani Fajar dan juga ada Alia dan juga Arsa dari SMK Sudirman undur diri dari ruang dengar Anda. Ilaliko billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.